Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak abang dan juga teman-teman semuanya. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, saya Kaila Nafisa dengan NIM 2023 11081, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan materi terkait dengan modul 2 pada praktikum dasar sistem kontrol. Nah, terkait dengan modul 2 pada praktikum ini itu memiliki judul Metode Analisis Sistem Orde 2 dengan menggunakan MATLAB. Dari bunyi dari judul ini sendiri bisa kita ketahui bahwa nantinya kita akan mengetahui metode apa saja yang kita gunakan untuk menganalisis si sistem Orde 2 ini sendiri, dan tentunya kita menggunakan bantuan software MATLAB, yang dimana MATLAB itu sendiri kita ketahui merupakan suatu software pada sistem instrumentasi untuk komputasi numerik dan juga visualisasi data. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan pada modul ini sendiri, akan kita ulas sedikit terkait dengan sistem Orde 2 ini sendiri. Nah, sistem Orde 2 ini kan berarti terkait dengan orde sistem, yang dimana kita ketahui orde sistem itu sendiri kan merupakan pangkat tertinggi dari fungsi alih, yang dimana fungsi alih itu sendiri merupakan perbandingan dari masukan dan keluaran dalam bentuk transformasi Laplace. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa sistem Orde 2 ini sendiri merupakan suatu sistem yang memiliki pangkat tertingginya yaitu 2. Nah, untuk sistem Orde 2 ini sendiri yang diamati itu sendiri terkait dengan massa pegas. Nah, pada sistem Orde 2 ini sendiri pada modul sebelumnya kita ketahui juga dia memiliki 5 parameter, yang dimana tidak perlu kita bahas di sini sekarang dikarenakan parameter-parameter tersebut juga tidak terlalu berkaitan dengan modul pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, sebelum masuk juga akan kita bahas juga sedikit terkait dengan sistem loop. Nah, sistem loop di sini itu sudah saya buatkan 2 contoh, yang dimana ini merupakan contoh dari sistem loop tertutup dan juga terbuka. Nah, untuk gambar di nomor 1 itu sendiri merupakan gambar dari sistem loop tertutup, yang dimana kenapa bisa kita katakan itu sistem loop tertutup, dikarenakan adanya feedback di sana. Nah, untuk karakteristik sistem loop tertutup itu sendiri yaitu adanya feedback. Nah, sedangkan untuk gambar yang kedua itu merupakan sistem loop terbuka. Nah, apa sih perbedaan dari sistem loop terbuka dan juga tertutup ini sendiri? Nah, cara kerja dari sistem loop ini itu sangat amat berbeda. Bisa kita jelaskan terlebih dahulu dari yang pertama itu sistem loop tertutup. Nah, di sistem loop tertutup ini di saat kita masukkan nilai inputannya, dia nantinya akan menghasilkan outputan, yang dimana outputan ini belum tentu merupakan outputan yang akan kita keluarkan. Jadi di sana adanya feedback. Nah, guna feedback di sana itu dia untuk mendeteksi apakah nilai output ini sudah sesuai dengan nilai set point atau nilai yang kita inginkan ataukah belum. Nah, jadi feedback itu biasanya digunakan seperti sensor-sensor, yang dimana nantinya si sensor ini nantinya akan mendeteksi apakah nilai ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau belum. Jika belum, nantinya si sensor ini selaku feedback ini nantinya akan menangkap si output itu untuk diolah lagi kembali dan dimasukkan ke summing point untuk dikalkulasikan dengan nilai sebelumnya, yang dimana proses itu akan terus berlangsung sampailah di saat outputan itu sudah sesuai dengan nilai set point yang kita inginkan. Nah, itulah kerja dari sistem loop tertutup itu sendiri. Dia adanya feedback di sana agar nilai set point itu nantinya akan sama dengan nilai outputan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya untuk sistem loop terbuka ini berbeda dengan sistem loop tertutup yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sistem loop terbuka ini sendiri di saat kita masukkan input, dia langsung keluar output tanpa adanya feedback, tanpa dia mendeteksi apakah nilai ini benar atau nilai ini salah atau nilai ini kurang, tidak. Dia memberikan input, maka inilah outputnya, tidak ada feedbacknya. Nah, itulah terkait dengan sistem loop yang ada pada yang berkaitan dengan modul pembahasan pada kesempatan kali ini. Nah, selain
dua loop ini ada satu lagi namanya sistem loop adaptif, yang dimana sistem loop adaptif ini merupakan sistem loop yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi lingkungan atau kondisi yang kita hadapi saat ini, yang dimana itu tidak terlalu kita bahas, itu hanya pengetahuan yang perlu disampaikan saja. Nah, selanjutnya itu kita akan mulai masuk ke pokok pembahasan dari modul ini sendiri. Nah, jadi menurut judul tadi kita akan mengetahui metode apa yang kita gunakan untuk menganalisis si sistem orde 2 ini sendiri. Nah, di sini metode yang kita gunakan itu terbagi menjadi dua. Ada metode root locus dan juga metode diagram plot, yang dimana bisa kita lihat sama-sama dari slide yang saya tampilkan bahwa metode root locus itu sendiri merupakan suatu teknik analisa kestabilan sistem dengan parameter penguatan K. Nah, berbeda halnya dengan diagram Bode plot. Diagram Bode plot itu sendiri merupakan teknik analisa kestabilan sistem dengan mengevaluasi suatu respon frekuensi dengan visualisasi dari respon magnitudo dan juga fasa. Jadi bisa kita berikan poin penting di sini, bisa kita highlight juga bahwasanya di metode ini pada root locus itu bagian pentingnya itu pada penguatan K-nya, dan sedangkan pada diagram Bode plot itu pada responsi magnitudo dan juga fasa. Nah, bagaimana penjelasan terkait hal-hal tersebut nantinya akan kita bahas secara mendalam. Nah, alangkah lebih baiknya dari kedua metode ini kita bahas secara mendalam satu persatu. Jadi kita mulai terlebih dahulu dari metode yang pertama, yaitu root locus. Nah, pada metode root locus ini sendiri dia itu memiliki sifat yang dimana dia akan simetris terhadap sumbu nyata, pol dan zeronya itu berpasangan, dan juga penguatan K ini mempengaruhi kestabilan sistem. Nah, yang dimana dikatakan root locus ini hanya berfungsi untuk menstabilkan sistem, tidak juga bahwasanya root locus ini juga bisa membuat suatu sistem itu tidak stabil, bukan hanya membuat sistem itu stabil. Jadi perlu penguatan K ini mempengaruhi kestabilan sistemnya. Nah, untuk root locus ini sendiri kan metode yang kita gunakan untuk menganalisa kestabilan sistem. Nah, jadi bisa kita lihat juga pada slide yang saya tampilkan di sini bahwa fungsi root locus itu sendiri yang pertama yang kita gunakan bahwa dia menganalisa kestabilan sistem. Selain itu, dia juga bisa sebagai design controller dan juga pengoptimalan respon sistem. Nah, itulah fungsi dari si root locus ini sendiri. Nah, terkait dengan root locus ini sendiri dia ada kondisi-kondisinya. Nah, kondisi-kondisi dari si root locus ini itu terbagi menjadi dua. Ada kondisi yang stabil dan juga kondisi yang tidak stabil. Bagaimana dikatakan kondisi itu stabil? Di saat pol dan zeronya itu berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Nah, timbul pertanyaan, sumbu imajinernya itu yang mana sih? Pol dan zeronya itu yang mana sih? Nah, untuk pol itu sendiri itu yang memiliki logo X di sana. Untuk zero itu yang berlogo 0. 0. Nah, untuk sumbu imajinernya itu sendiri yang mana? Sumbu imajinernya itu sumbu yang tegak lurus di sana atau sumbu Y-nya di sana. Nah, bisa kita lihat di sana bahwa si pol dan zeronya itu berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Apakah benar? Nah, kita lihat di sini si X ini, bahwa si X ini merupakan si pol, si O0 ini merupakan si zeronya, bahwa ini dua-duanya berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Maka grafik ini kita nyatakan grafik root locus dengan kondisi stabil, karena sesuai dengan bunyi dari kondisi stabil itu sendiri bahwa pol dan zeronya berada di sebelah kiri si sumbu imajinernya. Oke, untuk kondisi selanjutnya itu kondisi yang tidak stabil, yang dimana kondisi tidak stabil ini kita nyatakan di saat pol dan zeronya itu berada di sebelah kanan si sumbu imajinernya. Nah, kita lihat di contoh gambar yang saya tampilkan pada slide ini sendiri, dimana masih sama seperti sebelumnya bahwa pol itu sendiri yang berlogo X dan zero itu yang 0. Nah, sedangkan sumbu imajinernya itu sendiri yang tegak lurus atau sumbu Y-nya di sana. Nah, di sana
bisa kita lihat si polnya itu berada di sebelah kiri, sedangkan si zeronya berada di sebelah kanan. Nah, ini bisa kita katakan tidak stabil juga. Jadi bisa kita katakan apabila sudah salah satu dari pol dan zeronya itu berada di sebelah kanan sumbu imajiner, maka bisa kita nyatakan kondisi itu sudah tidak stabil. Mau pol dan zeronya salah satunya berada di sebelah kiri, pol dan zero juga berada di sebelah kanan, itu sudah bisa kita katakan kondisi yang tidak stabil. Tapi poin dari kondisi tidak stabil ini sendiri di saat pol dan zeronya itu berada di sebelah kanan sumbu imajinernya. Nah, itulah terkait penjelasan dari si metode root locus ini sendiri. Nah, kita beralih ke metode selanjutnya, metode kedua, yaitu metode border plot. Di saat pemaparan definisi dari si root locus dan juga border plot ini sendiri sudah saya highlight bahwa pada root locus itu tentang penguatan K-nya dan border plot ini pada respon magnitudo dan juga fasanya. Nah, ini sama dengan sebelumnya bahwa gain margin dan juga fasa margin, dimana gain margin ini magnitudo, phase margin ini sendiri, phase margin ini sendiri merupakan fasa, yang dimana kita ketahui terlebih dahulu definisi dari kedua hal ini. Nah, untuk gain margin itu sendiri merupakan beda antara kurva magnitudo dengan 0 desibel pada frekuensi yang menyebabkan sudut fasanya min 180 derajat. Sedangkan fasa margin itu di saat beda antara kurva fasa frekuensi dan 180 derajat memberikan penguatan 0 desibel. Nah, bagaimana sih penjelasan lebih dalam terkait dengan gain margin dan phase margin ini akan kita jelaskan di slide-slide selanjutnya. Jadi kita bahas terlebih dahulu terkait dengan kondisi pada border plot ini sendiri. Nah, untuk kondisi pada border plot ini sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada kondisi stabil, stabil marginal, dan juga tidak stabil. Nah, kondisi stabil ini kita nyatakan stabil di saat kedua parameternya itu bernilai positif. Di saat bisa kita katakan fasa marginnya itu lebih besar dari gain marginnya. Nah, selanjutnya yang kedua untuk kondisi stabil marginal itu di saat dua parameternya sama dengan 0. Jadi fasa marginnya itu akan bernilai sama dengan si gain marginnya. Sedangkan kondisi terakhir pada yang tidak stabil itu di saat salah satu atau kedua parameternya itu bernilai negatif. Jadi si gain margin akan lebih besar dari si fasa margin. Nah, slide selanjutnya akan kita bahas lebih dalam terkait dengan phase margin atau fasa margin. Nah, di sini bisa kita lihat ada kurva yang dimana di sana sudah tertera nilai dari gain margin dan phase marginnya. Nah, di sini akan kita bandingkan nilai dari si kurva ini sendiri dengan nilai phase margin yang kita cari secara manual. Nah, untuk mencari titik rumus dari phase margin ini sendiri kan merupakan fasa dikurang min 180 derajat. Jadi kita ketahui dulu si fasanya ini. Bagaimana mencari fasanya ini sendiri? Nah, caranya itu di sini. Nah, dia itu kan ada yang dinamakan WGC. WGC itu sendiri dia di saat si magnitudonya ini bernilai 0. Nah, si kurvanya itu yang bersentuhan dengan nilai 0-nya ini merupakan si WGC-nya. Nah, dari si WGC-nya itu kita tarik sampai ke si kurva fasa yang dimana nantinya itu akan kita hasilkan, kita ambil titik yang dimana nanti kita akan dapatkan nilai fasanya di sana. Nah, pada kurva ini juga sudah dilihatkan di sana bahwa diberikan garis yang lebih tebal dari yang lainnya sehingga memudahkan kita untuk melihat melihat si garis dari WGC ke si fasanya ini sendiri. Nah, di saat kita pengambilan titik, kita dapatilah bahwa nilai fasanya itu min 171, yang dimana kita masukkan ke dalam rumus bahwa si fasanya tadi min 171 kita kurangkan dengan min 180 derajat mendapatkan hasil 9, yang dimana itulah nilai si fasa marginnya. Tapi timbul pertanyaan di sini, fasa margin yang tertampil di si kurva ini sendiri 8,49, sedangkan si fasa margin di sini itu nilainya 9 yang kita cari. Nah, di sini itu kan karena titik yang kita ambil itu mungkin ada kekeliruan pada 0, sekian yang mana itu mempengaruhi nilainya. Jadi di sini kan kita mengambil titiknya itu secara manual. Jadi
lebih akurat si nilai dari si kurva ini sendiri, tetapi apabila kita bulatkan juga itu sama saja, dan ini nilainya tidak terpaut terlalu jauh, jadi bisa kita bilang yang kita cari secara manual itu sudah benar sesuai dengan si nilai yang tertera di sana. Nah, selanjutnya untuk mencari si gain margin. Nah, untuk mencari si gain margin ini sendiri, rumusnya itu 0 dikurang gain. Gain ini sendiri merupakan si magnitudo, yang dimana magnitudo ini sendiri dia itu kita tarik garis lurus dari si WPC, yang dimana WPC itu sendiri di saat si kurva fasanya ini sampai di nilai min 180 derajat, yang mana nantinya kita tarik sampai ke atas, yang mendapatkan di sana bisa kita lihat nilai magnitudonya itu 34. Nah, kita masukkanlah nilai-nilai magnitudo tadi atau nilai gainnya itu ke dalam rumus, yang dimana 0 dikurang gain, yang mana gainnya itu atau magnitudonya itu 34, yang mana kita dapati gain marginnya ini sebesar min 34. Nah, itulah untuk mencari si pace margin dan juga gain marginnya ini. Setelah kita dapati si pace margin dan gain marginnya ini sendiri, bisa kita tentukan kondisi apa yang terjadi pada si kurva ini sendiri. Nah, kan kita lihat sebelumnya si pace marginnya itu sendiri bernilai 9, berarti dia 9 nih. Lalu si gain marginnya min 34, oh berarti si fasa marginnya nih lebih besar nih dari si gain margin, berarti stabil nih. Belum tentu, gak bisa si fasa margin itu lebih besar dari gain margin, itu belum tentu stabil, dikarenakan kita lihat lagi, dikatakan stabil apabila kedua parameternya itu positif, sedangkan si gain marginnya saja itu nilainya min 34, dia bernilai negatif. Jadi ini bisa kita katakan suatu kondisi yang tidak stabil, dikarenakan salah satu dari parameternya itu bernilai negatif. Walaupun si fasa marginnya ini lebih besar dari gain margin, ini tetap kondisi tidak stabil dikarenakan salah satu parameternya bernilai negatif. Nah, itulah sekiranya yang dapat saya sampaikan terkait dengan modul 2 pada praktikum dasar sistem kontrol ini sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.